berapa use case di sini. Kalau kita lihat UC-nya jadinya ada 18 ya, ada 18 UC. Ketika menggambarkan use case diagram tidak cukup sampai di sini. UC 1 sampai UC berapa nih? 18, maka gambarkan 1 sampai 18 secara runut beserta spesifikasinya. Yang perlu diingat, di dalam spesifikasi use case itu ada aksi dan respon. Ini menjadi dasar dari activity diagramnya berjalan. Oke. Ini jadi ada 18 tadi ya. Saya lewatin sampai ke 18. Kelasnya harus nunjukin 18 itu akan masuk ke mana. Kok makin banyak ya perasaan? Oke. Lalu activity-nya tadi ada 18, maka akan ada AD sampai 18 juga. Masing-masing use case punya skenario, maka masing-masing use case punya activity diagram. Oke. Login activity-nya seperti ini. Lalu bagaimana kita mengeceknya? Nah, nanti ya kita lihatin activity-nya ada berapa banyak nih. Ada 2 sesuai use case-nya, ternyata dia punya sub-sub ya. Maka sub-subnya diperjelas. Misalnya dia punya crowd, kan punya role beda-beda nih, dijelasin beda. Kecuali kalau kalian mau gambarin pakai decision ya. Jadi kalau mau pilih tambah ntar kesini, kalau dia pilihnya hapus ntar kesini, nah itu. Jadi gambarnya cuma 1. Kebetulan dia dipisahinnya semua. Terus ada itu tadi dia apa activity-nya ya berapa 18 biji ya 13 sampai 18 pas diagramnya kebetulan saya ada di kompres jadi agak harus lihatin Semangat teman. koneksi relasinya seperti apa, one to one. Terus one to many, one-nya ngapain? Oh dia cuma dia cuma lihat doang. Dia punya aksi. Nah, dilakukan itu apa bu? Melakukan berarti di dalam sini dia ini ya donatur melakukan transaksi donasi 1 ke banyak, berarti 1 kali donatur, 1 orang donatur bisa melakukan banyak transaksi. Itu orang itu bukan panah ya, garis Mana? garis semua ya? Dia garis hubung doang. Karena kan bisa banyak ya. Kecuali kalau yang memang cuman satu arah ya, dia cuma kasih ini, dia bisa lihat penggunaan dananya. Dana tuh cuma doang lihat. Jadi bedanya kelas diagram ini sama IRD apa bu? IRD kan entity relationship diagram ya. Kalau kelas diagram dia lebih menggambarkan kelasnya dari objek-objek yang terkait. Kalau entity relationship diagram dia lebih menggambarkan entity table yang nantinya kamu kembangin dalam sistem. Di dalam kelas juga biasanya akan
akan menjadi entity. Kalau yang class diagram biasanya lebih melihat dari flow yang muncul pada sistem ya. Misalnya di dashboard, apa dengan apa yang akan punya rule proses. Nah itu yang ditarik garisnya. Nah itu yang harus dilihat. Misalnya RF1 fungsional 1 nih. Fungsional 1 ada use case 1, login. Use case 1 activity 1, berarti AD1. Nanti ada segmen 1. Kelas diagramnya mana ke mana? Kalau login harusnya gimana? Oh kalau misalnya dia apa berarti mungkin role-nya yang ini, atau di dalamnya dia bisa view. Nah ini kalau dia cuman dashboard atau apa dia view-nya ke sini. Nah jadi biasanya kelas lebih ngeliatin objek yang muncul nantinya itu punya relasi gimana. Kelas-kelasnya. Ini kelas admin CD1. Habis kelasnya dimunculin, muncul sequence ya. Kasih kode SD, sequence diagram. Ini juga ngikut, tadi punya berapa UC? 18 UC 18 activity diagram, maka SD-nya juga 18. SD kita tidak sesuai. Itu kalau sequence diagramnya digabung boleh dari satu akte. Soalnya admin bu. Kan Berapa? Oke, yang di bawahnya dia Iya. hapus. Alternatif dia. Iya kan dia bisa decision kan jadinya kan. Dia boleh pilih add, dia boleh pilih edit, atau dia boleh pilih hapus. Ketika dia pilih yang ini, maka munculnya begini. Tahu flow yang ini dari mana? Dari skenario UC dan terintegrasi ke activity diagramnya. Tuh. Nanti kita akan lihat gimana ngeceknya. Karena di dokumen yang saya munculin ini ada beberapa yang salah dan ada yang benar yang muncul. Karena ini bukan revisi final akhir yang sudah hasil sidang ya. Ini kebetulan hasil skripsi mahasiswa. Ada Oke, skrip. ini SD-nya. Itu ada skrip. Ini kita belum metrik kesesuaiannya belum. Oke, sudah sampai di sequence. Maka kita mulai rancang desain. Kan analisisnya udah semua nih, desainnya. Oke, pakai template warna palet X gitu ya. Typography Metropolis dengan ukuran paling besar itu 42 pixel. Boldnya seperti ini, modelannya begini. Typografinya harus jelas. Jangan satu pakai Times New Roman, satu pakai Metropolis, satu pakai Comic Sans. Lalu icon library-nya harus jelas. Baru setelah itu kita mulai merancang. Kalau dalam konteks merancang biasanya buat wireframe dulu ya. Wireframe, baru high fidelity-nya. Nah, di sini wireframe-nya dilampirin belakang, diproses, dimasukinnya ke laporan. Di laporan akhir langsung high fidelity. Loginnya seperti ini. Dia kasih kode, bukan cuma halaman login, tapi
UI 1 dia kasih kode ya, nanti mau traceability matrix. UI ini user interface. Oke, halaman loginnya memenuhi bla 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 segala macam. Terus ada UI 2, UI 3, UI 4 dan seterusnya, UI 5 dan seterusnya, gitu ya. Dia ngembangin tampilannya terstruktur, per fitur, per aktor. Jadi kalau mau selesaikan pengguna, monggo pengguna dulu. Mau selesaikan admin dulu. Atau kalian jelasinnya per modul. Kalau per modul di dalamnya ada validasi oleh admin, maka strukturnya jelasinnya per modul ya. Jadi tergantung gaya style kalian mau jelasinnya dengan cara seperti apa. Banyakan mahasiswa suka jelasin UI itu dari role aksesnya. Jadi kalau dia pengguna dulu nih, ntar sisi admin baru admin. Ntar sisi petugas baru petugas, semua di tampilan-tampilan petugas tanpa memperlihatkan role-nya. Kalau kalian mau memperlihatkan role-nya, diceritakan role-nya, maka yang muncul adalah per modul tadi. Per modul dengan apa tadi penjelasannya ada dua. Per modul dengan satu lagi? Per modul dan per aktor. Per aktor. Kalau per aktor kan berarti admin dulu semua tampilan admin ya. Petugas semua tampilan petugas nih. Terus penggunanya misalnya mahasiswa, ini tampilan mahasiswa, ini tampilan dosen. Tapi kalau kalian mau jelasinnya per modul, berarti kan per fitur ya. Misalnya kalau kita bahasnya siakat, berarti fitur registrasi dulu nih. Diceritain karena harus ada halo-halonya ya, nggak muncul gambar apa gitu ya. Misalnya registrasi dimulai dari mahasiswa melakukan pendaftaran, berikut halaman pendaftaran. Setelah itu divalidasi oleh petugas atau operator. Nah, halaman petugas seperti ini. Pastinya awalnya dijelasin dulu. Kalau login sama logout kan umum untuk keduanya. Paling dijelasin untuk halaman admin nanti akan ada fitur bla 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 bla, baru jelasin modul yang punya kaitan gambaran. Terserah mau tampilin kayak gimana. Tapi banyakkan mahasiswa nampilinnya per aktor ya, nggak per modul. Berarti kalau per aktor misal pelanggan bisa masuk ke web pembayaran. Iya, semua pelanggan. Biasanya yang nampilinnya per modul itu kalau dia pakai sprint. Contohnya pakai metodenya Scrum, Agile ya. Dia ngomongin sprint yang biasanya sprint untuk modul-modul ya. Fitur mana duluan nih yang dikembangin. Nah, baru yang ditampilin modul yang ini, modul yang ini, modul yang ini. Biasanya gitu. Oke, ini tadi ada UC-nya, UI-nya, sorry. Udah ditampilin semua UI-nya, dijelasin semua kebutuhannya. Baru terakhir kita lakukan traceability matrix-nya. Oh, ini ada traceability matrix-nya. Oke. Tahap evaluasi dilakukan dengan dua tahapan. Melakukannya dengan traceability matrix yang terukur dan melakukan usability testing dengan menggunakan tools MES. Nih, sama seperti yang kemarin ya. Ada ID, kebutuhan fungsionalnya, kayak 1, 2, 3 dan seterusnya sampai di tadi ada 10 KF. Deskripsi kebutuhannya dijelasin. Use case-nya mana aja? Oh, kalau yang KF1 itu UC1. Fitur code untuk program donasi dan kategori donasi beserta atributnya. Ada UC2, ada UC3. Yang kaitan ini AD2, AD3. Ini udah kita gambarin nih. Boleh di checklist verified ketika benar-benar verified. Contohnya kita lihat yang KF1, UC1, AD1, SD1, UI1 dan CD1. Cek UC1.
login. Gampang ya fungsi login ya. Hah? UC-nya UC1. Ini oh. Dia melakukan semuanya ya. Ini include ya. Dia kalau mau ngapa-ngapain pakai login dulu. Bagaimana bentukan loginnya? Ini yang bisa login itu cuman administrator. Si pengguna login nggak di dalam sistem, pengguna tanpa login dia bisa donasi, dia bisa ini. Jadi kalau nggak salah ini belum yang final. Yang final revisi penguji minta membernya juga bisa login. Oke, di sini aktornya administrator, aktivitasnya untuk mengelola data. Jadi admin kalau mengelola data yang ada pada sistem dia harus login. Nah, aksinya dia akses halaman login. Sistem nanti nampilin halaman login untuk input, berarti menampilkan halaman login sistem yang ada input email dan password. Aktor melakukan input email dan password, sistem memvalidasi data, menampilkan pesan login berhasil dan menampilkan menu dashboard admin. Alternatifnya, kalau sistem gagal, ini salah memasukkan email. Kalau seandainya sistem gagal nanti gagal validasi data dari si aktor. Terus kita lihat ini UC1 maka ada AD1. Jangan nangis. Berapa halaman? 137. 137 kampanye doang. Empat doang atau perencanaan. Ini pun belum full ya. Oke, ini tadi Kurang kasar. nah, pengguna mengklik tombol login, sistemnya nampilin modal form login. Itu yang dashboard ya, yang ada kotak username and password. Pengguna ngisi email dan password. Nanti sistem akan validasi berhasil apa enggak. Kalau berhasil dia nampilin dashboard admin. Tadi ada alternatifnya, kalau gagal menampilkan pesan gagal, otomatis dia masukin email dan password kembali itu. Nah, yang harus dicek skenario yang disebutkan pada UC-nya tadi dengan alur yang ini sama atau tidak. Apa tadi? Alurnya ada sama. Alurnya sama atau tidak. Sama specification tadi. Kita capture deh. Ada activity dan use case-nya kan? Apa use case specification? Tapi kan kita lah buat sesuai CSS. Saya tahu dia bikin activity dia tergila siapa? Di sini udah jelas ya, UC1 login merupakan fungsi untuk masuk ke dalam sistem. Cuma bisa hak aksesnya si admin ya. Specification. Iya. Ini admin semua. Donatur cuma bisa Kan- lihat sama kasih donasi. Nah, jadi udah dilihatin di situ. Kondisinya, aktor mengakses halaman login sistem. Aktor mengakses halaman login sistem. Kamu nanya tadi dia berapa? Sesuai dengan
Oke, ketika skenarionya aktor mengakses halaman login sistem yang didesain nanti di dalam tampilan di aktivitasnya, dia harus klik tombol login. Benar ya? Iya. Kondisinya dia udah ada pada dashboard awal. Ketika dia ada pada dashboard awal, pengen akses halaman login, maka aktivitas yang harus dilakukan itu klik tombol loginnya. Oke, kondisi 1 terpenuhi. Udah ikutin UCS. Lalu sistem menampilkan halaman login sistem input email dan password. Sistemnya ngapain? Nampilin modal form login. Ada email dan password, itu modal formnya. Kalau mau dibikin detail, menampilkan modal form login dalam kurung inputan username dan password, gak ada masalah. Kayaknya tinggal deskripsi aja ya. Lalu setelah itu, respon berikutnya, aktor input email and password, mengisi email dan password. Lalu sistem memvalidasi data yang diberikan aktor, validasi email and password. Ketika validasi, sistem akan baca. Hanya ada 2 decision, berhasil dan gagal. Kalau misalnya berhasil, maka menampilkan pesan login berhasil dan menampilkan menu dashboard admin. Kalau gagal, ini alternatifnya salah masukin email password, sistem gagal validasi, menampilkan pesan gagal, pastinya rollbacknya ke email dan password yang harus diisi ulang. Oke, sampai di sini benar. Stepnya sampai 5. Kalau misalnya kadang ada nih yang bikin skenario, sistem menampilkan pesan login berhasil dan menampilkan menu dashboard admin. Back lagi ke pengguna. Di sini admin melihat tampilan dashboardnya. Ini kadang back lagi di sini. Nih, ada yang bikin skenario kadang kan kalau di sini dia M ya, berhenti sampai sistem menampilkan menu dashboard admin. Nih dashboard admin ditampilin. Ada yang kadang kasih role-nya setelah 5 muncul 6-nya. Admin melihat halaman dashboard-nya. Kalau ada 6 di situ, maka stopnya nggak boleh di sini. Stopnya balik ke pengguna sini. Ya. Berarti di sini dia ngapain? Lihat dashboard. Baru stop. Benar nggak? Kalau benar checklist verified-nya. Tapi belum selesai ya, baru UC dan AD. Masih ada sequence. Kita lihat transcript grafiknya tadi. Banyak kalau nggak Kalau misalkan sebaliknya banyak. Bisa ya. Kemarin tak aku nanya Pak Bima, Pak, ini activity diagramnya buat ikut discuss diagram atau specification? Specification dong. Kata Pak Bima. Oke, lalu yang mesti disamakan lagi apa? Kita lihat. Bilang Kalau apa tadi ibu? kamu Tanya buat lah ke ibu. sequence diagram, maka sequence-nya sequence berapa? SD1. Oke, kita cek Ini SD1. untuk traceability-nya harus sesuai. Oh, namanya Semuanya tuh ngikutin UCS-nya dong. Iya. Karena Specification specification. itu. Nah, aku nanya Pak Bima kemarin. Tapi setelah Sudah. Oke. Ay. kan udah belajar ya kontrolernya ya. Museum. Ya. Kontrolernya udah belajar kan? Gambar-gambar lokasinya. Mana gue deh, muntah. Rule-nya tadi kayak gimana? Cek activity-nya. Urutannya seperti apa? Oke, dari pertama, mulai dari pengguna. Oke, ini aktor. Kadang boleh dikasih nama ya, aktornya tadi siapa? Kalau admin dikasih
ini admin. Kadang ada yang kasih nama. Gitu. Lalu dia ngapain? Dia mengakses halaman Dia resign. login. Main belum Pak? Nanti lo dia. Interface-nya return index, membalikin ya, munculin ya, dia akses, ini nampilin. Setelah itu dia dapat tampilan tadi, dia masukin email, dia masukin password. Berarti di segmennya dikasih turun ke 1, 2, 3. Ya, karena Cypress memperlihatkan urutan aktivitas mana yang terlebih dahulu dikerjakan atau aktivitas mana yang bisa dilakukan secara bersamaan pada waktu yang sama. Kayak gini, email sama password, boleh nggak kamu klik ngisi email dulu atau ngisi password dulu? Bisa. Boleh nggak kamu tekan tombol login tanpa ngisi? Enggak. Nggak bisa. Bisa, tapi kan apa tuh? Bisa, tapi Oh, emang ada. gagal. Oh. Kan ada alternatifnya ya. Gitu. Oke, kamu masukin email, kamu masukin password, kamu tekan tombol login. Di dalam interface nanti dia akan interface-nya ke controllernya dia ngapain? Diproses pakai post data ya. Kita postkan datanya ya. Makasih aku kepintaran. Lalu prosesnya ngapain? Ngecek ke dalam database. Kan tadi ada validasi, Pinjam motor. pengecekan. Dia melakukan autentikasi data. Ini dia kasih penamaan ya, ini nama-namanya nih. Nah, autentikasi data ini tadi setelah diautentikasi, maka ada dua kan alternatif jawabannya ya, if valid and else. Jadi kalau valid, get user info return success. Dia munculin kasih informasi bahwa valid, terus dia munculin dashboard. Kalau salah, ya dia munculin pesan kegagalan. Dia kasih notice gagal loginnya. Baik. Selesai ya. Kalau tadi ada angka 6 back to the actor, maka di sini nyampe ke actor. Berarti dari yang if valid show dashboard muncul ke actor, lihat dashboard. Tapi kalau misalkan cuma kayak gini aja nggak masalah. Kan tergantung yang awal tadi bikinnya kayak mana. Tergantung Adi dengan Iya, tergantung UC bikinnya kayak mana. Gini ini kan gitu. Terus UCS udah kita sesuai tuh banyak nggak? Oh, alternatif oke, sampai di flow-nya. sini sesuai. Banyak. UC, Jadi kalau misalkan UI-nya ada UI dikitin deh. 1.1. Biar lebih simpel. UI 1.1. Karena emang itu banyak. Mana sih tadi tulisannya? Oh, UI 1.1. Gila. Santai-santai kita main. Tampilannya tadi harus ada. Oh, dia nih mulainya dari login ya. Iya. Klik tombol login. Ini posisinya dia udah klik tombol login ya. Berarti UI satu-satunya kurang nih. Harusnya ada dashboard dan ada tombol login baru masuk sini.
nggak ini ya, paling pas keterangan mananya yang kita jelasin ya. Jadi nggak masalah, misalkan ada interface untuk halaman respon sama dia kalau misalkan isi form ini kan dia milih halaman, berarti ada 2 interface. Oh enggak, Kayak satu aja. satu, kan layar satu ya. Iya. Paling input output yang keluar itu yang diperjelas. Apa yang ditampilin, apa yang dikeluarin. Kalau kamu bikin sebanyak itu interface-nya, mau berapa banyak interface kalau modulnya panjang? Nah ini dicek. Oh oke, di sini sampai di sini karena mengisi email dan password. Oke, udah ada email, udah ada password, terus nanti sign in gitu ya. Terus di sistemnya validasi. Nah, ketemu miss enggak antara design and activity? Kadang-kadang tuh saya sengaja kasih sampel yang kalian harus identifikasi. Kalau logonya diabaikan aja karena nggak ada urusan sama UC ataupun activity ya. Sesuai apa kagak? Hah? Tidak, apanya yang tidak? Ada yang kan pas di skill specification kami banyak alternate gitu Bu, flow-nya. So kami kira ngikutnya tuh di sketch diagram aja. Jadinya ya banyak yang tidak. Oke, itu yang punya kalian ya. Saya tanya, ini UI sama activity-nya sesuai apa enggak? Sesuai. Yakin? Yakin. Cukup yakin. Bisa sama password. Iya. 100%? Tapi itu udah selesai mungkin. Beda lah. Kalau login berarti dia sudah punya akunnya, sign in dulu baru belum. Iya. Oh ya, dashboardnya ketinggalan ya poin ini. Oke. Ini sama ini bener apa enggak? Kalau misalkan dia ada dashboard sebelumnya, nah di sini nih di formatnya harus ada tombol Sesuai back. kocak. Kalau misalkan ada Model form. jadi Wih, gak sesuai. Apanya ada sesuai? Activity diagram. Ini nih. Kita sesuai kocak. Coba cek. Biasanya dia munculin Udah sesuai. Kau bilang nggak cukup sesuai. pop-up ya. Sama kayak kalian login siapa bisa back lagi ke home ya setelah dapat single sign on username password bisa back. Nggak bisa. Emang nggak bisa ya? Maksudnya back? Ya, itu tambahan aja dari dia. Oh, ya nggak bisa lah. Benar atau salah? Ini dari gambarnya aja. Yang benar angkat tangan. Saya hanya mau jawaban benar atau salah. Maka harus semuanya angkat tangan. Itu tulisannya apa ya? Mau jawaban kalian benar atau salah. Nggak boleh ada yang nggak jawab. Wih. Tinggi-tinggi. Sesuai Bang, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kamu sendiri? Ini baca susah, udah Iya bu, nggak jelas bu. Duduk depan. Jangan. Izin. Berarti semuanya bilang benar? Iya. Aduh, nggak benar kan? Tadi saya minta metrik kesesuaian ya. Disesuaikan. Oke, kita lihat flow proses UI yang dia desain. Kayaknya enggak. Email and password, oke ya? Ya.
mengisi email and password. Bener ya? Ya. Ilustrasinya, kamu udah masukin ini, bisa langsung validasi tidak? Tidak dikliknya. Oh, dan oh iya. Bisa langsung validasi seperti itu. Tidak. Harus login. diklik dulu. Login Mesh-nya di mana? di UI. Di akhirnya di diagram dong. UI-nya kan ada login. Oh, salahnya di apa sih? Salahnya di mana? UI-nya bener ya? Bener banget. Diklik sign in-nya kan? Ya. Berarti ini salah? Salah. Salah. Harusnya mengisi email dan password. Harus satu lagi. Klik. Button verifikasi. Kalau mau dibikin kalimat mengisi email dan password lalu klik tombol sign in. Kalau input aja Bu, input kan sudah pasti menekan nggak sih kalau input? Udah, Ya iya dijelasin dong. Input itu kita memasukkan sesuatu. Iya. Nih, kamu ketik keyboard kamu, muncul ya, masuk nih emailnya. Dari Haryani, passwordnya x. Udah, bisa langsung validasi. Tidak. Enggak. Harus klik ini dulu. Tekan dulu. Simple ya, tapi salah semua. Kan saya suruh kalian ngecek antara activity diagram dengan UI yang dikembangkan sesuai atau tidak. Nah, cara memverifikasinya tuh seperti itu. Cek satu demi satu. Panjang nih. Tambah waktu kok. Itu 14 ya. Hapus use case. Ini baru satu use case. Ini 80. Nah, ini baru satu halaman. Satu itu, satu activity lah. Iya, satu halaman loh. UI, satu UI. Kita berapa halaman? Oke, kan kita kan harus sesuaikan dengan UI-nya. Sesuai dengan UI banget UI. UI kita berapa halaman coy? Sana, aku menyarankan kau untuk tidak kerja dulu sih. Iya. Aku rasa kita benar-benar full kerja wes. Balik dah ya, produk langsung aku ngerjain erap dulu. Erap. Oke, lalu di traceability metric yang lain kita butuh mengecek kelas diagram. Oh, belum pada berbeda kita benar-benar tidak ngapa-ngapain. Menyanyiakan waktu kita. Kami biasa jadikan pelajaran. Motif gambar, motif berhasil. Tapi logikanya memang kayak gitu sih. Harus sesuai. Ada bisa ada hasil-hasilnya. Itu ini. Motif gambar untuk. Kelas diagram yang dia utamain adalah kelas administrator. Oh, aku nggak tahu. Karena dia ada input email kan, password, bener ya, email, password di dalamnya itu pasti akan munculin, kan ada dashboard ya, terakhir ya, munculin dashboard yang mana pasti ada nama ataupun ID lain sebagainya, juga ada validasi kredensialnya gitu ya, dan bisa dipakai untuk login and logout. Nah, Harus masak dulu sih. yang mana di kelas administrator dia bisa melakukan banyak hal yang ada di muncul. Nah, kalau sudah sesuai baru deh di verify. Next ke KF berikutnya. KF2. Oh, KF2 itu fitur CRUD untuk program donasi dan kategori donasi. UC-nya, jadi temuin UC-nya dulu ya. KF ketemu UC-nya dulu. UC-nya itu UC 2 dan 3.
UC 2 dan 3 tadi digambarin dalam activity diagram berapa? Makanya ditandain ketika lu gambarin. Tuh. Nanti dicek. Cek sama kayak yang tadi. Oh, berarti yang terkait. Ini ada UC 2, ada UC 3 karena dia fluid ya. Berarti nanti akan ada tampilan tambah kayak mana, tampilan edit kayak mana, tampilan hapus seperti apa gitu. Gila. Setelah selesai kita Sampai semuanya. 36 halaman. Kalian terkom ya? Kata Iqbal ya? Oke, kalau sudah verified semuanya dan kalau ditanya siapa yang bisa melakukan validasi, kalau dosen pembimbing biasanya dosen pembimbingnya yang akan cek verifikasinya. Kadang ada ahli yang bantu cek. Nggak bisa jeruk makan jeruk. Kamu yang buat, kamu yang ngecek. Kalau kamu yang buat, kamu yang ngecek, modelannya begini, verify semua. Gitu. Tapi kondisi sekarang kalian bisa belajar memverifikasi. Sendiri. Jadi verifikasi bersama-sama. Cek masing-masing kebutuhan fungsional. Kita cek KF1 yang sekotnya buka UC, yang sekotnya buka AD, yang satunya buka SD gitu ya. Yang satunya buka UI. Sama enggak? Deretin. Kan berlima ya? Iya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5. Dia juga ya, masih tahu kayak Satu yang checklist. Mulainya dari mana? Oh, kebutuhan fungsionalnya ini kita lihat di use case-nya dia use case UC 2. Oke. UC 2 AD-nya AD2, AD3 dan seterusnya. Maka satu orang buka AD2, nanti ada yang buka AD3, buka sequence 1, buka sequence 2 misalnya ya. Atau buka UI 1 dan 2 dan 3 dan 4 misalnya. Nah, cek flow-nya kayak tadi. Panjang dong. Iya, Bang, yang ini pendek, Pak. Kita mulai sebelum Astagfirullah. Udah jadi orang. Kamu punya KF berapa? Nyampe 20? Enggak kan? Kami baru satu. Kami bikin dulu baru satu. Bukan. Hah? Kok baru satu? apa yang kau bikin Mas? Lagi bikin trashnya, Om. Tapi baterainya habis, jadi Nah, UC-nya kebutuhan fungsionalnya kan sudah diidentifikasi ya? ya. Sudah kan? Ada yang belum sampai kini? Sudah ya? Use case-nya sudah? Sudah. Activity-nya sudah? Sudah. Sequence-nya sudah? Sudah. Sampai kelas sudah? Sudah. UI juga sudah bikin? Sudah. Berarti tinggal ngecek ya? Iya. Itu dia. Nah, kalau tadi ini kan cuman kebetulan dia makanya metodenya UML. Kalau kalian tambahin DFD, maka DFD-nya yang mana? Kan DFD ada konteks diagram, DFD level 0, DFD level 1, DFD level 1, DFD level 1, Tiga lagi. DFD Dan level 1, DFD 3, DFD level 1, 2, 1, DFD level 1, 2, 2, kadang dia turun ya. Kamu bikin sampai level berapa? Sampai satunya terbagi lagi. Bentar, Iya, kami harusnya sampai levelnya 1-1 ya. Bukan cuma DFD level 0 kan yang diagram konteks ya. DFD level 1, maka nanti ada turunannya DFD level
satu-satu. Wah. Itu yang level 2 ya. Use case ngulang Dia lagi. level 2. Kalau ternyata pas kami cek rupanya KF kami sama use case kami tidak cocok, ya baik. Jangan nanti mau baik kan mau memperbaiki setelah saya memberikan nilai gitu ya. Nah ini kejadian kadang nih mahasiswa gitu tuh. Nah, jadi udah tahu salahnya dari sekarang, silahkan perbaiki menjelang submission akhir di presentasikan. Sampai 1 minggu gitu. Kapan Bu? Presentasinya kapan? 2 minggu lagi kan? Yes. Masih lama. 2 minggu masih lama. Oh, minggu lagi ya? Iya. Kan kita ini hari ini pertemuan 14. ya. Iya, Bu. Minggu depan 15 itu harusnya bukan traceability metric lagi tapi udah pengujian. Nah, Verify. lalu nggak cukup cuma sampai traceability metric. Sudah selesai nih. Lanjutannya supaya kalian bisa lakukan pengujian di minggu berikutnya itu adalah menyusun skenario ujinya. Skenario-nya kayak gimana? Ya susunlah flow alur sistemnya kalian, mulainya dari mana sih? Kalau misalnya dia punya 2 aktor tadi, kamu mau bikin pengujian yang modelannya kayak mana? Kamu mau bikin pengujian yang modelannya masing-masing aktor, atau kalian mau bikin pengujian seluruh fungsionalitas sistem? Kalau masing-masing aktor, terkadang pengujian dilakukan oleh orang-orang yang berbeda. Misalnya, kalau ini ada donatur dan admin itu tugasnya ya. Maka pengujian dilakukan oleh calon donatur, berarti masyarakat. Lalu pengujian dari sisi admin dilakukan oleh petugas. Skenarionya beda. Apa halaman yang didapetin pengguna, apa yang halaman yang didapetin admin, itu yang di skenariokan. Gitu. Biasanya kalau aplikasinya sampai jadi implementasi, kita lebih cenderung kasih pengujiannya black box supaya kelihatan source code-nya berjalan atau tidak ya. Kayak loginnya terverify atau tidak, benar nggak, muncul nggak gagal loginnya, muncul nggak berhasil loginnya, gitu. Tapi karena ini baru sampai tahap desain, yang kita uji adalah desainnya. Ketika konteksnya bahasanya UI dan UX, kamu harus cari metode pengujian untuk UI dan pengujian untuk UX, atau yang menggabungkan menilai UI dan UX secara bersamaan. Dari sekian banyak metode uji yang kemarin saya jelasin, berarti kamu pilih. Sampai sini paham cluenya? Setelah kamu pilih metode ujimu, baru skenario-nya bisa dibuat. Masih ingat nggak kemarin metode pengujian ada apa aja contohnya? Usability. Terus ada apa lagi? Ayo. Pengujian desainnya apa yang kemarin dijelasin minggu lalu? A/B testing. Tapi kamu memang bikin A/B testing, enggak kan? Kamu bikin desain lebih dari satu. Tidak ya? Maka tidak bisa dipakai. Ada apa lagi? Ada heuristic evaluation. Ada apa lagi? Eye tracking. Oh ya. Eye tracking. Kamu mau pakai yang mana? Itu masih banyak lagi karena itu hanya beberapa contoh metode pengujian. Heuristik. Heuristik menguji apa ya? Harus paham dulu heuristik ya. Cocok apa enggak? Apanya heuristik yang mau saya uji? Ke siapa? Terus
kalau kamu mau usability testing gitu ya, usability testing ini menilai apa? Apakah menilai UI, apakah menilai UX, atau keduanya? Harus paham itu. Gitu. Nah, karena cenderung yang kita uji adalah desain ya, berarti kaitannya ke UI ya, dan pastinya flow-nya, berarti kaitannya ke UX. Kan kamu masukin flow di sana ya. Nanti kalau dia klik ini, dia ke sini, kalau klik ini, dia ke sini, kan gitu. Pilih tekniknya dulu. Kebetulan di sini dia melakukan usability testing pakai teknik cognitive control. Usability testing itu tekniknya banyak banget. Nah, ketika dia pakai cognitive control, ini sebenarnya di bab 3-nya ada skenario-nya, tapi saya ambil cuma bab 4-nya doang. Skenario-nya itu menjelaskan tahapan-tahapannya. Kalau ini kan udah hasil ya, di tahapan login, goals-nya ini, skenario-nya begini, hasilnya ini. Kemarin yang tax, oh yang ini ada. Kita lihat yang pengujian. Nih, tahu dari mana skenario-nya? Kan kamu yang analisis, kamu yang rancang, kan kamu yang paling tahu fitur-fitur utamanya apa gitu ya. Berarti kamu tahu nih awalnya apa, terus ada apa gitu. Nih. Ternyata kalau dari sistem ini dimulai dari ketika dia ngakses di beranda. Apa sih yang di highlight di dalam beranda itu yang muncul. Pengen kita lihatin di dia. Maka itu yang diuji. Tas berikutnya sebelum dia registrasi pastikan dia baca panduan. Oh, minta dia akses menu panduan dulu. Terus sudah dia baca segala macam, ya dia registrasi dong, klik daftar, masuk nih tahapannya. Lalu dia konfirmasi email, berarti dia cek ke emailnya, misalnya gitu. Lalu dia baru masuk lagi nih, login, masukin username, password segala macam, lengkapi biodatanya. Nah, kita bisa tahu mana task yang pertama, mana task kedua, ketiga dan seterusnya itu dari urutan fitur yang kalian kembangkan di dalam sistem. Misalnya, kalau siakat, semuanya kan punya siakat ya. Urutan pertama yang dilakukan itu ngapain? Login ya. Oke, berarti awalnya pasti masukin. Berarti task pertama itu login. Setelah login, mahasiswa itu akan diberikan banyak sekali pilihan. Bentar. Ini kelas yang 11 saya janjiin jam 1 ya, kita 10 menit lagi. Nah, jadi kalau misalnya tadi sudah login, setelah login kalau mahasiswa mulai perkuliahan diawali dengan ngapain? Ngisi KRS. Maka dia ngisi KRS. Melakukan pengisian KRS. Apa sih tahapannya? Ya kamu kan tahu sistemnya ya. Step pertama dia ini, lalu dia melakukan pengajuan KRS gitu ya. Terus ngapain? Baru dia kuliah, monitoring kehadiran segala macam misalnya. Nah, itu diurutin. Skenario ini buat apa? Buat memandu kalian mengembangkan case untuk testingnya tadi. Kan kamu bikin prototype, kamu bikin mockup ya, kamu bikin di Figma, itu nggak cuma tampilan desain ya, tapi flow-nya jalan ya. Jalan nggak flow-nya? Jalan. Nah, ketika kamu pengen orang itu tahu dan menilai, maka kamu harus
memandu apa sih yang harus dia lakukan untuk menilai desain saya. Maka kamu harus memandu langkah-langkah si validator tadi. Terkecuali yang heuristik membebaskan mereka bernavigasi dimanapun karena mereka menilai banyak hal. Skenario seperti ini biasanya diberikan pada pengujian yang arahnya pada UI and UX. Kalau nggak salah yang kognitif ini nggak cuma lihat UI-nya, tapi juga bisa memperlihatkan bagaimana pengalaman pengguna di dalam. Jadi UX-nya juga ada. Nah, di sini kelihatan partisipannya ada 3 karena adminnya cuma ada 3 di sana, 3-3-nya diuji. Untuk pengujinya berhasil, mereka ini waktu yang mereka gunakan, oh ini 3 detik, ini 4 detik, 6 detik, ini rata-rata segini. Ternyata tidak ada persentase kesalahan. Temuan ketika ada persentase kesalahan, nggak berhasil nih. Nggak berhasil melaksanakan tugas. Ini kalau kita lihat ada nggak yang nggak berhasil melaksanakan. Berhasil semua. Nah, lalu didukung dengan tes yang dilakukan. Nih, keberhasilannya 100% ya. Tetapi kira-kira ada temuan nggak? Ternyata ada. Ternyata ketika pengujian dilakukan pada skenario admin di awal percobaan, responden mengalami kesulitan ketika ingin mengedit, menghapus data karena tidak tahu di mana letak tombol aksi. Kelihatannya dari mana? Dari timing waktu mereka. Ini case berapa ya? Tuh 35 detik tuh. Tuh. Oh, kan. Bentar. Ini yang donatur, dia kesalahannya di admin pengelolaan. Nih. Taunya dari mana? Kadang ketika dia terlalu lama, kita akan tanya, boleh tahu nggak kenapa pada case ini agak lama? Nah, gitu. Ternyata setelah diidentifikasi waktu-waktu tadi, ada masalah pada icon titik 3. Kita lihat. Ini setelah, berarti sebelum ya. Halaman yang mana ini? Kategori donasi. Ganti gas kemarin. Satu bau kemarin tuh bokas. Tuh ganti lagi. Enggak. Kemarin gak tadi. Aku beli yang pasang deh. Tapi karetnya kayaknya bocor. Makanya baunya ke ruang karet itunya. Aksinya kasih titik 3. Berkurang Orang nggak paham. Ini titik 3 maksudnya apa? Beli karet bocor. Tidak tahu ya. Kita mulai jam 1. Bentar ya. Beda kelas kan? Oh, beda kelas. Nah, ini temuan. Walaupun berhasil semua ya, secara umum si admin berhasil nih. Aksi tak skenario-nya tadi berhasil. Tetapi mereka komplain pada bagian yang ini. Mereka kasih catatan. Atau ketika kita melihat timing waktunya yang mungkin cenderung lebih lama, gitu ya, maka kita bisa tanyakan. Ini yang dilakukan oleh evaluator ya. Ini kenapa ya pada bagian yang ini lama? Tapi tidak boleh ditunjukin ya. Kalaupun dia bingung,
Saya Kak, ini aksi edit sama hapusnya di sebelah mana ya? Coba aja Pak dicari. Jadi Jangan, nggak boleh ditunjukin. Kalau kalian nunjukin, itu nggak valid hasilnya. Karena dia harus menemukan sendiri. Di situ kelihatan kalian punya desain yang salah. Ini dia berhasil, tapi dengan catatan dia explore dulu ya. Oh, ternyata di sini. Maka untuk memudahkan itu tadi dari kesalahannya diubahlah. Karena aksinya ada edit dan hapus, dia kasih tombol edit dan hapus. Berarti untuk menguji user friendly-nya gitu. Tidak lama Gara-gara titik 3 ya. tidak lama. Mungkin kalau yang kayak Gen Z paham ya titik 3 itu berarti ada pengaturan lebih lanjut. Nah, ya kalau misalnya orang awam yang jarang pakai gitu ya, saya disuruh ngedit, awalnya yang mana? Sampai sini Pak. Oke, berarti tugasnya kalian selain traceability metric tadi dicek lagi kesesuaiannya. Berarti boleh nih bagi-bagi tugas sama timnya. Itu minggu depan. Kalau udah selesai pengujian itu lebih baik. Kalau belum, skenario-nya udah jadi. Jadi tinggal kalian jalan cari orang yang menguji. Lihat, klien sistemnya siapa? Siapa sih yang butuh aplikasi ini? Kalau yang perlu pakai adalah mahasiswa, minta beberapa mahasiswa tes. Kalau yang pakainya nanti adalah masyarakat, di lingkup mahasiswa pun gak ada masalah karena masih cakupannya sesuai. Yang perlu dicatat adalah teknik uji yang kalian pakai harus benar-benar tervalidasi dan sesuai dengan teorinya. Misalnya gini, saya mau usability testing, respondennya berapa sih yang harus saya ambil? Usability testing minimal 5 orang. Pakai test skenario. Kamu mau pakai pakai Maze tadi untuk dapetin hasilnya langsung otomatis, silakan. Yang penting paham apa yang muncul dari Maze tadi. Kamu mau pakai teknik manual, yang dia tadi ini manual ya? Dia manual berarti dia rekam layar. Dia hitung timing waktu. Pakai pakai timing waktu ya. Tiap taks dia tampilin, dia rekam dan dia lihat gitu kan. Nah, ada juga yang memang malah cuman pakai para ahli. Nah ini yang heuristik nggak boleh mahasiswa, nggak boleh pengguna. Heuristik dia lebih ngeliatin ke konteks UI-nya, desainnya sesuai prinsipnya atau tidak. Nah kalau yang seperti itu ngarahnya kepada ahli di bidang pengembangan sistem. Nyarinya kemana? Nanti itu bapak ibu dosennya yang ada di prodi. Jadi tentukan itu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Jila tas aku dong yang pink sama mus. Nggak boleh karena lagi masa proses publikasi. Apa? File ini file ini Kecuali kalian lihat hasil skripsinya di perpustakaan ya. Masih publikasi. Kalau skripsinya udah kelar, kalau yang dokumen tebalnya ada di perpustakaan. Untuk yang publikasinya masih proses kita publikasi dan kita bukukan untuk jadi contoh, gitu ya. Nah, jadi sementara itu tidak kami sebarluaskan. Nama kakaknya, namanya Iqbal. Iqbal Revianda. Yang Iqbal yang main
Ada ya? Ati Diki. Kalau yang Iqbal dia desain UI UX, tidak ketemu traceability matrix, tidak ketemu apa, tapi kalau mau lihat pengujiannya bisa di dia. Itu yang Iqbal Fianda ya. Bang Raiwo. Kalau Iqbal dulu Itu sama. Iya, iya.